Audio Tune Lovers, dengarkan sekarang kita bersama bab 30 dalam kisah Jangan Salahkan Aku Selingkuh, buah karya Renita April. Segera saja mari kita simak bersama-sama. Ana bangun dari tidurnya, dia melihat Dimas yang tertidur sambil duduk. Ana perlahan bangkit dari ranjang kasur, dia lalu melangkah menuju kamar mandi. Dimas bangun setelah Ana berada di dalam kamar mandi. Dia mengusap wajahnya dengan satu telapak tangan. Untuk pertama kalinya, Dimas menginap di rumah Ana setelah pernikahannya bersama Lisa. Ana keluar dari kamar mandi dengan pakaian lengkapnya. Dia diam saja melihat suaminya. Dimas menghampiri Ana yang tengah menyisir rambutnya. "Maafkan aku karena menyakitimu. Aku bersalah karena berbuat tidak adil padamu. Tapi aku mohon jangan ada perpisahan di antara kita," lirih Dimas. Ana meletakkan sisir di atas meja rias. Dia menatap wajah Dimas. "Aku sudah banyak memberimu kesempatan. Lebih baik kita berpisah. Ini demi kebaikan kita bersama." Ana hendak melangkah pergi, tapi Dimas mencekal tangannya. "An, aku janji padamu, beri aku satu kali kesempatan lagi. Aku akan berbuat adil padamu." Ana tidak menggubris perkataan Dimas. Dia keluar dari dalam kamar, namun Ana tertegun melihat Lisa sudah berdiri di depan kamarnya. "Kau?" Dimas menyusul Ana keluar dari kamar. Dia juga kaget ada Lisa di depannya. "Lisa, kamu di sini?" "Dimas, kenapa kamu tidak pulang tadi malam? Kamu malah asyik berdua bersama Ana. Aku itu kan lagi hamil," pekik Lisa. "Ana itu istriku. Wajar saja aku bermalam dengannya," tegas Dimas. "Kamu terus saja membela Ana. Aku ini istrimu juga," kesal Lisa. Ana memutar mata malas akan pertengkaran yang terjadi. Dia melangkahkan kakinya menuruni anak tangga. Ana malas untuk mendengar perdebatan suami istri itu. Dimas ingin menyusul Ana ke bawah, tapi Lisa menahan tangannya. "Lepas Lisa, aku ingin menyusul Ana." "Mas, aku sangat kesal padamu. Aku menelpon kamu tapi tidak diangkat. Aku kesepian di rumah," lirih Lisa dengan wajah memelasnya. "Cukup Lisa, apa kamu tidak pernah berpikir dengan perasaan Ana? Dia juga kesepian," ucap Dimas. Dimas kembali hendak melangkah menuruni anak tangga, lagi-lagi Lisa menghalanginya. Lisa merentangkan tangan agar Dimas tidak turun. Dia masih belum selesai bicara. "Minggir Lisa, aku muak dengan sikapmu," bentak Dimas. "Enggak, kamu sudah janji padaku setiap malam kamu akan bersamaku. Kamu hanya akan mengunjungi Ana siang hari saja. Sekarang apa? Kamu bahkan bermalam di sini," hardik Lisa. Dimas mengusap wajahnya dengan kedua belah tangan. Dia tidak mengerti akan pemikiran Lisa. Sudah tahu Dimas punya istri yang lain, Lisa malah menginginkan dia seorang saja. "Minggir Lisa," bentak Dimas. "Enggak," pekik Lisa. Lisa mundur ke belakang. Dia tidak sadar sedang berada di dekat anak tangga. Dimas terlihat menggusar rambutnya. Lisa hilang keseimbangan saat kakinya terpeleset pada tangga. "Dimas!" pekik Lisa. Dimas terlonjak kaget. "Lisa!" Ana dan Maya juga kaget akan teriakan keduanya. Lisa sudah jatuh terguling di tangga. Dimas segera menghampiri Lisa yang terjatuh. "Lisa, bangun sayang," ucap Dimas. Dimas terlihat panik. Darah sudah keluar dari selak kaki Lisa. Dimas meneteskan air matanya. Ana melihat itu semua, entah kenapa hatinya perih dan pedih melihat Dimas menangisi Lisa. "Maya,
Kamu antar Lisa dan Dimas ke rumah sakit? Titah Ana. Maya mengangguk. Baik, Nona. Maya segera keluar dengan kunci mobil yang sudah dia pegang. Dimas menggendong Lisa keluar. Maya sudah membukakan Dimas pintu mobil. Dia segera masuk dan menyetir menuju rumah sakit. Semoga kamu baik-baik saja, Lisa, ucap Ana yang melihat mobil yang sudah menjauh dari pandangan matanya. Ana merasakan sakit hati saat melihat Dimas menangisi Lisa. Dia merasa yakin suaminya itu memang mencintai Lisa. Terlihat betapa cemasnya Dimas saat melihat keadaan madunya tadi. Apalagi saat Dimas menyebut Lisa dengan kata sayang. Mobil sampai di rumah sakit, Maya segera keluar dan membuka pintu mobil untuk Dimas. Dia juga sudah memanggil bantuan untuk menolong Lisa. Lisa sudah berada di atas berangkar pasien. Dia segera dibawa menuju ruang tindakan. Dimas merasa khawatir akan keadaan istrinya. Dia cemas karena Lisa sudah pernah terjatuh. Apalagi tadi Lisa jatuh terguling di tangga. Tuan, saya pamit pulang. Ini kunci mobilnya, ucap Maya seraya memberikan Dimas kunci mobil. Terima kasih sudah mengantarku, ucap Dimas. Maya hendak melangkah pergi, tapi suara Dimas menghentikannya. Maya, apa kamu tahu Ana selingkuh? Maya berbalik arah menghadap Dimas. Dia tersenyum kepada suami Ana itu. Saya pelayan suruhan Tuan Ray. Maya pergi setelah mengatakan hal itu. Dimas terduduk di kursi tunggu. Ray benar-benar sudah masuk ke dalam rumah tangganya. Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Pria lain sudah masuk ke dalam rumahku. Dia bahkan memberikan segalanya pada Ana. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasanya dia tidak sanggup untuk memikirkan semua yang telah terjadi. Dokter keluar dari ruang tindakan. Dimas segera menghampiri dokter itu. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Dokter menghela nafas. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Janin di dalam kandungan istri Anda tidak bisa diselamatkan. Bagai tersambar petir, Dimas terenyuh. Dia menggeleng tidak percaya akan semua yang terjadi. Hanya dalam sehari saja, malapetaka menghampiri dirinya. Istrinya selingkuh dan satu lagi keguguran. Apa istri saya bisa hamil lagi? Tanya Dimas. Istri Anda mengalami benturan yang kuat. Kemungkinan untuk hamil sangat tipis. Saya harap Anda tetap bersabar dan menerimanya dengan lapang dada, ucap dokter. Dokter menepuk-nepuk lengan Dimas. Setelah itu dia pergi. Dimas meneteskan air matanya. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dimas menangis kehilangan anak yang selama ini dia idamkan. Dimas masuk ke dalam ruang perawatan Lisa. Dia melihat Lisa yang terbaring lemah di atas ranjang pasien. Dimas menggenggam tangan Lisa. Dia mengecupnya dan menempelkannya di pipi. Maafkan aku, Lisa. Aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Seharusnya aku tidak bermalam di tempat Ana. Sungguh, aku tidak bermaksud untuk meninggalkan kamu seorang diri. Lirih Dimas. Di balik pintu ruang itu, Ana melihat dan mendengar semua perkataan Dimas. Lagi-lagi dia yang salah. Ana yang menyebabkan ini semua. Ana mengusap lelehan di pipinya. Dia menutup pintu ruang rawat Lisa dengan pelan. Ana tidak jadi berkunjung menjenguk Lisa. Ana memang datang menyusul tadi. Sebagai sesama dia juga khawatir akan keadaan Lisa. Tapi nyatanya dia malah mendapat kejutan. Baru tadi pagi Dimas mengatakan untuk memberinya kesempatan. Tapi sekali lagi Dimas menghancurkan hati Ana. Secara tidak langsung Dimas memperbolehkan Ana bermain gila.
Ucapan Dimas yang mengatakan tidak seharusnya dia bermalam di tempat Ana masih terngiang jelas di telinga Ana. Menyesalkah Dimas yang tadi malam tidur di tempatnya? Hingga bibir manis Dimas bisa mengucapkan kata itu. Oke, saya akan segera kembali untuk membacakan bab berikutnya. So, Audiotune lovers, please wait for me. To be continued, bersambung. Dukung author dengan vote like dan juga komennya ya. Itu yang ditunggu oleh Renita April. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.